Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hari ini akan melanjutkan pertemuan kita pada minggu sebelumnya, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang momentum, linier, dan impuls, yang mana materi yang akan dibahas yaitu mengenai tumbukan. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita masuk ke materi mengenai tumbukan. Yang mana tumbukan ini sudah sering sekali kita temui pada kehidupan kita sehari-hari. Berikut akan Ibu berikan contoh mengenai tumbukan ini. Nah, itu tadi adalah contoh tentang tumbukan, yang mana apakah kalian sudah paham mengenai apa itu tumbukan? Apakah kalian bisa menyimpulkan? Menurut kalian apa sih itu tumbukan? Jadi, tumbukan adalah suatu peristiwa, suatu benda yang bertabrakan dengan benda lainnya. Selanjutnya, tumbukan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna, yang kedua ada tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang pertama kita akan membahas mengenai tumbukan lenting sempurna. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai tumbukan lenting sempurna, yang mana tumbukan lenting sempurna ini adalah peristiwa tumbukan di mana jumlah energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan berlangsung adalah sama. Artinya tidak ada energi yang hilang saat terjadinya tumbukan. Pada tumbukan ini berlaku 2 hukum sekaligus, yang mana salah satunya adalah hukum kekekalan energi kinetik dan hukum kekekalan momentum. Yang mana rumus energi kinetik adalah K sama dengan N dikali V. Jadi karena di sini ada 2 benda, maka masanya ada 2 dan kecepatannya juga ada 2. Jadi karena pengertian dari tumbukan lenting sempurna ini tadi, energi kinetik sebelum dan sesudah terjadinya tumbukan adalah sama, maka rumusnya menjadi N1 V1 ditambah N2 V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen, yang mana nilai V aksen ini adalah nilai kecepatan setelah terjadinya tumbukan. Yang kedua ada tumbukan lenting sebagian, di mana tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan yang terjadi antara 2 benda atau lebih, yang mana energi kinetiknya akan berkurang. Ini adalah ilustrasi dari tumbukan lenting sebagian. Secara sederhananya, setelah 2 benda atau lebih bertumbukan, kecepatan lenting atau pantul kembali akan berkurang dari kecepatan datang awalnya. Pada kasus tumbukan lenting sebagian ini, hukum kekekalan energi tidak berlaku, tetapi hukum kekekalan momentum masih berlaku. Pada tumbukan lenting sebagian ini sama halnya pada rumus tumbukan lenting sempurna, yaitu N1 dikali V1 ditambah N2 dikali V2 sama dengan N1 dikali V1 aksen ditambah N2 dikali V2 aksen. Yang mana N ini menyatakan massa dan V ini adalah menyatakan
kecepatan. Dan untuk V aksen ini adalah kecepatan setelah benda mengalami tumbukan. Ini untuk rumus kecepatannya V1 dikurang V2 sama dengan dikali dengan V1 dikurang V2. Untuk kecepatan ini yang jadi awalannya adalah kecepatan setelah terjadinya tumbukan. Untuk ini merupakan koefisien restitusi, yang mana rumusnya adalah jadi ini adalah rumus dari koefisien restitusi, yang mana rumusnya adalah minus V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi V2 dikurang V1. Dan diperoleh hasilnya, rumus akhirnya yaitu akar H2 dibagi H1. Yang mana nilai V aksen dan V biasa ini adalah ketinggian dari awal. Untuk H1 ini adalah ketinggian dari awal jatuhnya benda, dan H2 ini adalah ketinggian setelah benda mengalami tumbukan. Terakhir ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Bisa dilihat dari ilustrasinya, di mana tumbukan ini tidak menghasilkan lentingan sama sekali. Untuk rumus yang digunakan adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Untuk mencari V aksennya sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 dibagi dengan M1 ditambah M2. Nah, karena tidak terjadi lentingan, maka kecepatan akhirnya atau V aksennya hanya dituliskan satu saja. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Akan Ibu bacakan contoh soalnya, yaitu dua buah bola bermassa berbeda, bergerak berlawanan dan saling bertumbukan. Bola A memiliki massa 2 kg. Jadi kita tulis yang diketahui di soal terlebih dahulu. Yang mana bola A memiliki massa 2 kg. Kita tuliskan massa bola A sama dengan 2 kg. Sedangkan bola B memiliki massa 3 kg. Kita tuliskan lagi MB sama dengan 3 kg. Jika kecepatan masing-masing adalah 6 meter per sekon dan 4 meter per sekon, jadi kita tuliskan untuk kecepatan bola A adalah 6 meter per sekon dan kecepatan bola B sama dengan 4 meter per sekon. Jadi yang ditanyakan adalah berapa kecepatan masing-masing setelah tumbukan lenting sempurna terjadi. Jadi yang ditanyakan adalah VA aksen dan VB aksen. Oke, setelah kita sudah mengetahui apa saja yang ada di
VA aksen dan VB aksen. Jadi tinggal kita masukkan rumus dari tumbukan mesin sempurna, yaitu M dikali V ditambah MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VB aksen ditambah MB dikali VB aksen. Tinggal kita masukkan rumus. Untuk MA nilainya adalah 2 kg. 2 dikali nilai VA adalah 6 meter per sekon dikali 6 ditambah untuk nilai MB adalah 3 kg kita masukkan, dan untuk nilai VB adalah 4 meter per sekon sama dengan selanjutnya kita masukkan lagi nilai dari massa bola A, yaitu 2 dikali dengan, karena VB aksen ini adalah yang ditanyakan, jadi kita tetap kita tuliskan VB aksen ditambah dengan massa benda bola B adalah kita tuliskan lagi, yaitu 3 dikali dengan VB aksen yang kita tanyakan. Mohon maaf, ini adalah V aksen bukan VB aksen. Setelah itu kita tinggal kalikan 2 dikali 6 adalah 12 ditambah dengan 3 dikali 4 adalah 12 juga sama dengan 2 VA aksen ditambah 3 VB aksen. Tinggal kita jumlahkan 12 ditambah dengan 12 ialah 24 sama dengan kita tuliskan lagi 2 VA aksen ditambah 3 VB aksen. Nah, kita simpan terlebih dahulu persamaan ini. Selanjutnya untuk rumus dari kecepatan tumbukan lenting sempurna ini adalah rumusnya adalah VA dikurang VB sama dengan VB aksen dikurang VA aksen. Ini rumus untuk mencari kecepatan dari tumbukan lenting sempurna. Jadi tinggal kita masukkan, karena nilai VA dan VB sudah ada diketahui, kita masukkan VA adalah 6 dikurang dengan VB adalah 4 sama dengan kita tetap tuliskan karena VB aksen dan VA aksen ini belum kita ketahui. 6 dikurang 4 adalah hasilnya 2 sama dengan VB aksen dikurang VA aksen. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan, mohon maaf ada kesalahan dalam penulisan itu. Jadi ini untuk VA aksen sama dengan VB aksen dikurang 2. Jadi ini hasil dari kecepatannya. Selanjutnya tinggal kita masukkan dengan persamaan yang sudah ada sebelumnya. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu persamaan yang sebelumnya. Kemudian kita masukkan nilai VA adalah VB aksen dikurang 2. Nilai VA dan VA aksen adalah VB aksen dikurang 2 ditambah 3 VB aksen sama dengan 24. Karena tidak muat, jadi untuk yang ini dihapus terlebih dahulu.
Nah, jadi tinggal kita tuliskan, tinggal kita jumlahkan karena ini sama-sama VB aksen, jadi hasilnya 5 VB aksen sama dengan 24 ditambah 4. Dimana kita peroleh 4 ini ialah yang awalnya 2 dikali VB aksen, 2 VB aksen ditambah dengan VB aksen menghasilkan 5 VB aksen. Kemudian 2 dikali 2 adalah hasilnya 4. Jadi kita tuliskan di sini. Kemudian kita peroleh nilai VB aksen sama dengan 5,6 meter per sekon. Nah, sudah kita peroleh nilai dari kecepatan setelah terjadinya tumbukan. Selanjutnya kita akan mencari kecepatan pada bola A. Yang mana kita pakai rumus yang ini karena kita sudah mengetahui nilai dari VB aksennya. Kita tuliskan VA aksen sama dengan nilai VB-nya adalah 5,6 dikurang 2. Jadi hasilnya adalah 3,6 meter per sekon. Nah, itu tadi adalah hasil dari VB aksen dan VA aksennya. Yaitu untuk VA aksen adalah 3,6 dan VB aksen adalah 5,6. Nah, ini Ibu berikan satu contoh soal. Silakan dipahami terlebih dahulu. Jika masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan, nanti akan Ibu jelaskan ulang. Jika sudah paham, mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Nanti Ibu beri satu soal latihan untuk mengerjakan di rumah sebagai kegiatan kalian untuk mengulang pembelajaran. Nanti akan Ibu tuliskan soalnya. Mungkin kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yang mana tumbukan itu adalah peristiwa yang terjadi ketika suatu benda mengalami tabrakan. Dan tumbukan ini terbagi menjadi 3, yang mana yang pertama tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, mungkin pembelajaran kita pada hari ini sampai sini saja. Terima kasih. Ibu mohon maaf jika terdapat kesalahan saat menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi